Cerita kurang menyenangkan dialami oleh aktris Virnie Ismail yang dimana dirinya baru saja mengalami kecelakaan ketika bersepeda di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Mendengar hal itu, kakak perempuan dari Virnie pun membenarkan dan menjelaskan kronologi kejadian yang dialami oleh adiknya tersebut. Ya pagi hari ini sih ya, tadi tuh kebetulan kalau Virnie selalu sepedanya itu dia goesnya sendiri, nggak pernah ikutan peleton, nggak pernah ikutan komunitas, karena dia benar-benar jaga protokol kesehatan. Dan ini juga memang di dekat perumahannya yang bersangkutan ya. Hanya memang ya lagi kurang baik gitu ya, lagi hari bad day-nya. Jadi pada saat lagi sepeda, dia padahal sudah sempat berhenti karena ada truk yang kurang, bawa mobilnya agak kurang bagus ya, kayak ugal-ugalan gitu. Dan dia bawain aqua. Nah, pada saat lagi udah berhenti dia jalan lagi, si truk itu ternyata aquanya keluar. Jadi keluar dan satunya langsung tepat di depan sepedanya Virnie. Hingga Virnie nggak bisa kontrol sampai dia loncat dari sepedanya itu, kelempar gitu. Nah, jadi pada saat dia lagi sebenarnya sih mungkin saya nggak tahu ya kondisinya dia bawa sepedanya cepat atau enggak ya. Tapi memang sepeda yang dikendarai sekarang ini sepeda aero. Jadi kondisinya sepeda aero itu emang sepedanya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya memang dia bukan aero ya. Jadi makanya ya saya nggak bisa tentukan apakah kondisinya lagi cepat atau enggak gitu sih. Sekarang ini tadi sih udah CT scan. Jadi memang dia lukanya di dalam. Ya mudah-mudahan sih nggak fatal ya gitu, karena lebam si bagian mata dan agak darah sedikit di pelipis di dalam matanya. Tapi setelah di CT scan di sebelah kirinya itu ada syaraf kirinya yang putus atau apa ya kata dokter. Cuma sebenarnya luka itu sama dengan kayak kita luka tangan atau luka ini. Jadi dia akan ngejust dengan sendirinya nantinya kalau memang mau nunggu. Kalau enggak ya mungkin mukanya harus perlu dioperasi supaya agak sama. Ya biar seimbang lagi gitu kan ya. Jadi ada retak di bagian pelipis mata kiri bawah. Dan sekarang sih agak worried-nya ada sedikit darah ya kalau dari CT scan. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa, mohon doanya aja. Karena kalau nanti malam ternyata baik-baik aja ya alhamdulillah. Tapi kalau nanti malam sampai muntah atau misalnya lagi tidur agak ngelindur gitu, harus dibawa ke rumah sakit lagi. Gitu sih. Operasinya sebenarnya dokter yang dari estetika tuh karena ininya tuh kan ada yang patah, jadi mau ditambah tulang lagi diisi supaya mukanya bisa sama gitu. Yang sininya ya, di sini sih, di kiri, helmnya pun yang kiri sih yang lain yang kena. Jadi yang kiri sini. Malah kalau lecet ya ada sih ya, lecet kaki ya di lutut ada kanan kiri, di sini juga ada. Tapi yang dalam sih lebamnya. Jatuh saat bersepeda saat ini membuat dirinya harus menjalani operasi dan harus absen dalam dunia hiburan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Sang kakak dari Virnie Ismail pun mengungkapkan jika adik perempuannya itu sangat hobi dengan olahraga bersepeda pada pagi hari. Selain itu, kakak dari Virnie itu pun juga mengucapkan tanda terima kasihnya kepada masyarakat yang dengan cepat membantu dan membawa adiknya ke rumah sakit untuk segera ditangani. Alhamdulillah tadi pada saat ini ya saya juga terima kasih buat keluarga besar Bintaro ya. Keluarga besar Bintaro tadi cepet banget gitu, teman-teman peleton Bintaro juga. Mereka cepet banget bantuinnya sampai saya kebetulan lagi setir mau ke kantor tadinya, tapi ditelepon langsung saya balik lagi. Saya ke rumah sakit, alhamdulillah udah ditolong segera ya sama teman-teman, dan yang mukjizatnya adalah barangnya nggak ada yang hilang sama sekali. Terima kasih. Terus pada saat di UGD saya sempat pas ngelihat dia ngobrol. Sebelumnya emang dia diem, jadi dokter sempat agak shock, takutnya mengawang kan. Tapi ternyata dia diem tuh karena dia panik, karena nggak ada orang juga, mungkin nobody knows kan ya. Nah, ada sih satu teman saya, cuman dia mungkin belum terkenal gitu. Jadi pada saat saya datang dia langsung ngobrol, dan saya terus ajak ngobrol dari tadi. Dia udah mulai lapar juga ya, udah dikasih makan juga, udah dikasih obat juga ya, alhamdulillah sih. Cuman kita menunggu 2 hari ini karena kan kondisinya luka di dalam.
Ya semoga sih nggak ada apa-apa ya teman-teman. Makanya saya juga mohon dengan sangat buat pesepeda ataupun yang newbie ya, kalau misalnya mau sepeda jangan kalau pagi-pagi tadinya soalnya Firly udah gini, aku mau sepeda nggak ya, soalnya semalam gue kurang tidur gitu karena dia lagi kuliah lagi kan, lagi ngerjain tugas. Terus saya bilang udah kamu jangan maksain diri, tapi karena dia mungkin ngerasa endorfin ya kalau sepeda tuh dipaksakan, nah sehingga refleksnya memang agak kurang kalau misalnya kecapean kan. Jadi ya memang mungkin lagi bad day juga ya, kita nggak bisa ini. Dan kondisinya sekarang juga kepolisian dari sini juga segera sekali ya, jadi mobilnya masih ditahan sekarang. Karena memang di pinggir jalan gitu, dia berhenti semena-mena juga berhentinya kan, nggak yang sampai menepi dulu seenaknya. Mungkin kalau ada videonya bisa dilihat ya, kondisinya aqua galonnya juga bertebaran di mana-mana. Dan satunya tepat banget di depannya Firly, jadi Firly nggak bisa refleks karena kecapean kurang tidur itu. Makanya teman-teman jangan maksain diri deh. Maksudnya memang bersepeda tuh enjoy, karena saya juga sama seneng banget sepeda, tapi kembali lagi kalau memang kondisi badan lagi kurang fit jangan maksain diri itu sih. Betul, karena dia merasa sih dari sepeda itu memang kan bersepeda tuh mengeluarkan endorfin kan ya. Jadi lebih positif, ceria. Dan memang dia kan soalnya agak-agak drop gara-gara strippingnya dia tuh nggak diambil, dan sekarang tayangannya happening tiap hari ya. Ada perasaan yang aduh kalau gue ambil nih, gue sekarang udah berapa nih duit gue gitu ya. Cuman ya kembali lagi karena dia harus memilih antara anak, karena anak-anaknya masih kecil, dengan pekerjaan, akhirnya dia nggak ambil itu strippingnya. Nah karena itu mungkin dia juga daripada stres gitu ya di rumah sambil kuliah, sambil ya udah pagi-pagi itu dia memang sering sepeda tapi sendiri, nggak ikutan peleton, nggak apa, karena saya tahu banget dia tuh nggak suka kerumunan, kumpul-kumpul juga enggak. Nah hanya memang lagi bad day aja, padahal udah sempat menepi, dilalanya itu truk masih juga jalan dan mengeluarkan si aqua galonnya itu. Aquanya masih ada airnya, jadi nggak kosong. Jadi mau nggak mau pas kegiles ya lebih menangan si aqua itu daripada garangnya. Kecelakaan dalam bersepeda yang dialami oleh Firly Ismail kini membuatnya ramai diberitakan oleh banyak media sosial. Dan sebagai penutup, kakak perempuan dari Firly Ismail meminta doa untuk kesembuhan adiknya yang saat ini baru saja mengalami kecelakaan dalam bersepeda. Dia tuh overall sih ya, kalau pesepeda kan memang harus pakai helm ya. Biasanya sih celana panjang malah, cuman tadi kebetulan lagi pakai yang lutut. Tapi biasanya dia malah pakai masker loh. Dia tuh bener-bener jaga bener ya. Tapi ya itulah, kalau kita namanya bad day kita kan nggak tahu ya. Maksudnya lagi kurang baik ya hari ini. Sebenarnya sih orangnya masih menunggu depan rumah sakit sampai sekarang. Tapi saya tadi bilang tunggu sebentar ya. Cuman kita juga kalau misalnya terlalu diinin juga lah, kasihan juga ya. Dia juga kan hanya sebagai driver. Tapi ya memang kita mungkin harus kasih tahu buat driver itu jangan sembarangan bawa mobil, jangan ugal-ugalan. Karena sekarang ada loh drivernya truk itu usia 15 tahun loh, itu udah jadi drivernya truk-truk itu kan. Jadi sehingga mereka nggak suka semena-mena bawa mobilnya nggak sesuai aturan. Nah tadi pun juga berhentinya nggak di pinggir jalan yang tepat. Nah, terus kemudian kalau yang namanya bawa barang-barang itu harusnya kan ada rangkanya ya, buat ngejaga supaya barangnya nggak keluar. Ini malah dibiarkan begitu aja, sehingga si air itu ya keluar dengan sendirinya kan, membahayakan sekali. Jadi harus dipikirin gitu. Ya udah diperbanin sih, jadi sekarang posisi mata kayak Zoro. Jadi ya karena kondisi pandemik ini ya, dia agak khawatir. Semua rumah sakit juga nggak ada yang non covid, semuanya kan covid ya. Jadi kita berusaha aja coba pakai rawat jalan. Kalau nanti malam ternyata dia muntah atau misalnya bergumam, harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau ternyata nanti malam dia tidak muntah dan bergumam, nggak perlu. Jadi mohon doanya teman-teman ya, mudah-mudahan ya ini hanya peringatan aja buat kita semua, jadi supaya lebih berhati-hati, tapi jangan sampai lebih fatal ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan buat adik saya. Jadi mohon doanya dari semua.